Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Viral. Ketemu lagi bersama Richard Ricardo di Juara Viral. Viral banget, juara banget. Gak selama-lama deh. Kali ini bintang tamunya spesial karena berkali-kali dia kesini, hostnya bukan aku dan aku nggak bisa ya kan. Dan kali ini aku seneng banget karena dia bisa hadir ke sini dan aku bisa mewawancarai dia, teman aku juga. Dan ini orang spesial karena kita hari ini akan bahas full prediksi yang lagi rame di sosial media, di berita, ya kan, di TV-TV tentang selebriti tanah air. Langsung aja kita sambut ini dia, Heart Gumai. Apa kabar? Sehat, ya, Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Ya Allah, aku kenal Gumai ini luar biasa ya. Sosok yang menyenangkan tapi juga menyeramkan Sobat Viral ya. Karena kalau ketemu Gumai takut diramal, takut dibacain. Bagaimana hari ini aura saya positif Gumai? Sudah membaik dari yang kemarin, Emang sudah lebih baik. Ya? Kemarin sakit ya? Iya. Kalau kemarin kan kelihatan tuh. Terakhir kita ketemu kan baru berapa hari lalu. Itu kelihatan masih agak sedikit ketutup. Ketutupnya itu bukan berarti ditutup, enggak. Tapi karena keadaan hati yang sedang tidak baik-baik aja. Sekarang? Kalau sekarang sudah alhamdulillah sudah lebih baik. Kalau di persenin tuh sekitaran 85%. Aku baik-baik saja. Tapi Heart Gumai jangan memprediksikan atau meramalkan Richard Ricardo, tapi kita akan membahas yang lagi rame di sosial media, di televisi, di berita-berita, ya kan. Karena kenapa kita undang Heart Gumai ini Sobat Viral ya? Karena sosok yang lagi happening itu untuk bisa memprediksikan tuh ya Heart Gumai gitu. Dan rata-rata nih semua ramalannya tuh benar. Gumai dapat dari mana sih itu gift ini? Kok bisa setajam itu bisa memprediksikan orang tuh kayaknya hampir benar dan bahkan benar gitu. Jarang meleset. Kalau kalimat itu sih sebenarnya aku sendiri bertanya-tanya. Bertanya-tanya kenapa banyak orang di luar sana selalu bilang pertama ada yang bilang Heart Gumai ramalannya itu nggak pernah meleset, Heart Gumai selalu tepat. Heart Gumai pernah aku juga agak gimana ngerasa ya dibilang paranormal nomor 1. Sebenarnya wallahu alam bisawab, semua kan segala satu atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah gitu. Aku ngerasa terlalu berlebihan kalau misalkan orang-orang di luar sana bilang aku tepat, aku nggak pernah meleset. Sebenarnya nggak selalu tepat kok. Ada yang meleset. Banyak, ada beberapa yang orang di luar sana nggak tahu. Aku jujur aja nih kayak Cat ya. Artinya melesetnya gini, pertama tidak terjadi. Apa yang aku sampaikan itu tidak terjadi sama sekali. Katakanlah itu tentang ramalan, prediksi, penerawangan tentang kejadian alam di Indonesia. Gempa bumi, tsunami, musibah bencana yang ada di Indonesia, di negara luar. Atau tentang kehidupan dunia selebritis, atau tentang pemerintah, politik. Itu tidak terjadi. Dan aku meyakini, itu kenapa tidak terjadi, aku meyakini ada orang-orang yang mengambil mengambil hal positif dari apa yang aku sampaikan. Dengan cara mungkin walau-alam dia merasa dia harus memperbaiki diri, memperbaiki suasana lingkungan sekitar dengan cara dia berdoa, dia melakukan ibadah, dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia melakukan ibadah-ibadah ketentuan yang sudah diatur sama Tuhan, artinya amal ibadah, sedekah, dan lain-lain, sehingga itu tidak terjadi gitu kayak Cat. Kedua, meleset, misalkan melesetnya itu terjadi, tapi meleset di bulan, di tanggal, di tahun gitu. Waktunya ya. Betul. Tapi terkadang penerawangan itu ada tuh munculnya tuh tiba-tiba kah, atau memang udah ada tanda-tanda, atau memang Gumai udah ada mimpi sebelumnya, apa gimana? Ketiga-tiganya benar, dan itu bergonta-ganti. Jadi kadang tiba-tiba kita lagi duduk berdua begini, kalau aku walau-alam aku mencoba melihat gini, nanti ada satu dua yang aku dapatkan dalam kehidupan keseharian, baik itu masa lalu ataupun di masa depan tentang Kak Icat gitu. Nah itu tiba-tiba. Atau yang kedua tadi dengan mimpi. Dengan mimpi ya juga beberapa kali di mimpi aku mendapatkan penglihatan secara visual, melakukan kegiatan secara mimpi, dan itu menurutku adalah sebuah pertanda gitu kayaknya. Tapi kalau misalkan banyak nih gitu yang akhirnya tahu tentang Heart Gumai dan juga penasaran banget nih pengen
ramal gitu oleh Heart Gumai. Kamu tuh sebenarnya orangnya open gitu nggak sih atau memang risih gitu kalau misalkan kayak ada orang yang tolong dong ramal gue dong gitu. Karena biasanya tuh ramalan itu memang secara langsung gitu aja atau memang kamu pilih-pilih nggak mau asal orang kamu baca gitu, kamu ramal? Sebenarnya aku kalau misalkan aku berada di suatu tempat, terus tiba-tiba ada orang nodong nih. Nodong artinya maksudnya Heart Gumai ramal aku dong, prediksi aku dong gitu. Nah biasanya itu tergantung dari kondisi badanku. Fisikku, bukan lebih ke sebenarnya iya nomor mood itu nomor sekian mood ya. Tapi yang paling penting nomor satu adalah fisikku, badanku fit atau enggak. Ketika lagi fit ramalan itu akan akurat. Akan akurat. Tapi ketika lagi nggak fit, nggak mood, walau alam itu bisa meleset. Karena lagi nggak mood, karena lagi nggak fit, artinya kan keganggu ya. Aku kan mesti menggunakan energi di dalam badan untuk melihat lebih jauh, lebih dalam supaya itu atas izin Allah itu tepat gitu. Nah karena kan image-nya Heart Gumai ini sebagai peramal ya Sobat Viral ya. Maksudnya dimanfaatin nggak Mai sama teman-teman sekitar, sama teman-teman dekat, sama lingkungan sekitar yang Gumai sering ketemu. Kalau ngelihat Gumai itu pastinya pengen ramal dong. Kan kadang suka ada capeknya, keselnya gitu. Kamu nggak harus mulu kayak misal kita nih kerja kayak misalkan aku sebagai MC presenter ya kerja pas lagi kerja aja. Kalau lagi nggak kerja kan ngapain kita harus bekerja dengan job desk kita. Mau nggak mau kan titel Heart Gumai ini kan sebagai peramal ya. Berarti itu job desk-nya kamu dong. Betul. Kesel nggak misalkan kayak gitu istilahnya dia manfaatin gitu tiap ngumpul gitu ya, pasti gue akan ditanya-tanya nih gitu. Sebenarnya kalau ditanya kalau tanya seperti itu aku keganggu sebenarnya. Keganggu kan? Keganggu. Contohnya seperti kita pernah kumpul di suatu acara, itu aku ditodong sama puluhan orang, diserbu, ya kan? Semuanya tuh seperti yang kayak gimana ya maksudku? Manfaatin banget momen gitu. Iya, maksudku harusnya kamu tuh mikir gitu loh. Kalian tuh mikir, kalian nodong semua aku dong. Jadi kayak rasanya kalau istilahnya orang di luar sana mungkin mau teriak kali ya. Gitu. Cukup gitu. Karena kebayang kalau jadi Heart Gumai kan karena ngerasa lo punya ilmu, lo punya gift. Jadi orang tuh kayak mumpung ketemu Heart Gumai nih gitu kan. Tapi cara nolak secara halusnya gimana Gumai? Tapi kan aku berusaha untuk gimana caranya supaya orang nggak tersinggung. Yeah. Dan aku juga menghargai, aku juga bersyukur. Itu bentuk syukurku terhadap apa yang aku dapatkan, artinya orang mau mengapresiasi, orang mengenal, orang percaya gitu. Tapi terkadang kalau moodku lagi down banget, lagi turun banget, aku tetap berusaha ngomong secara halus. Mending nanti aja deh, aku lagi nggak mood, gitu aku lagi capek, nanti nggak akurat loh, nanti meleset. Gitu. Karena bagaimanapun Heart Gumai ini adalah manusia biasa sebenarnya ya. Bedanya ya mungkin yaitu ada gift tadi itu ya, yang tentunya tidak bisa dipungkiri itu harus disyukurin juga dan menjadi berkat buat orang banyak sebenarnya ya. Nah yang kita mau tanyakan sekarang nih Gumai ya, ada beberapa foto-foto yang tentunya ini public figure kita dan juga orang-orang terkenal lah di Indonesia yang lagi ada masalah-masalah gitu kan, yang mungkin kita mau menajamkan lagi dari sudut pandangnya Heart Gumai ini melihat sosok ini seperti apa ya. Yang pertama kita lihat, cekidot. Ini lagi rame banget nih beritanya, Kondre ya, Andre Taulani dan juga istrinya yang udah bercerai ya, proses cerai. Tiba-tiba loh Gumai, ya kan Gumai sebelumnya udah ada menyangka nggak ini Andre Taulani tiba-tiba akan bercerai dengan istrinya? Kalau berita kan tiba-tiba ya mendadak gitu, terus rame. Kalau dari Aura, jadi gini, ini kan sosok selebritis yang punya nama besar banget, lagi viral di mana-mana. Jadi sangat bisa dibilang, walau alam bukan bermaksud bersombong hati, bisa dibilang aku bisa melihat secara visual sekarang dalam penglihatanku, dalam bayanganku tuh wajah Andre Taulani Kak. Wah Andre Taulani ini sebenarnya kalau ditanya kenapa mendadak gitu, tiba-tiba gitu, kok tiba-tiba, kok ini, kok itu, kok kemarin nggak ada. Sebenarnya aku ngelihat ini bukan tiba-tiba, ini tuh bukan mendadak, tapi ini tuh ini tuh sudah di hold, sudah ditahan, dipendam lama. Ini sama keduanya. Sama keduanya. Sudah beruntun, bahkan sudah dari tahun-tahun lalu ini sudah muncul, bisa dibilang ya, walau alam ya, bisa dibilang sudah muncul ketidakcocokan. Dan akhirnya puncaknya sekarang tahun 2024. Puncaknya sekarang. Jadi kalau orang bilang kok tiba-tiba, sebenarnya ini nggak tiba-tiba. Hanya memang beritanya aja gugat cerai tiba-tiba. Tapi permasalahan ini aku lihat
sudah lama. Yang mungkin kepo mewakili netizen ya, ini bercerainya gara-gara apa? Ini mewakili netizen ya, orang awam ya. Aku bertanya, apa mungkin ada yang selingkuh atau ada ketidakcocokan? Kalau misalkan kalau kita ngelihat masalah finansial, ekonomi kayak nggak mungkin ya, mereka settle banget ya, maksudnya berlebih banget kan gitu. Menurut gue gimana? Apa triggernya masalahnya? Kedua ini menurutku ini ada satu hal permasalahan dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri, dalam asmara mereka, hubungan permasalahan secara personal, secara internal yang sangat sensitif antara suami dan istri. Sangat sensitif dan nggak boleh sembarang kita sebutkan. Jadi kalau saya rasakan di luar sana juga banyak kita semua punya akal, jadi silakan gunakan akalnya. Itu permasalahan internal antara suami istri yang sangat sensitif. Jadi silakan disimpulkan sendiri ya, itu masalahnya apa ya. Intinya masalah sensitif ini sudah dipendam lama dan akhirnya memuncak dan juga baru terkuaknya tahun ini. Betul. Jadi bukan tiba-tiba ya sebenarnya. Bukan tiba-tiba. Cuman memang ada satu penglihatan aku di sosok Andre Taulani. Di Andre Taulani ini aku ngelihat sosoknya ini di beberapa satu tahun ke depan, beberapa bulan ke depan, tapi ini beberapa bulan ini mulai muncul pemberitaan di media, sorotan publik, sorotan media tentang Andre Taulani, muncul nanti ada sosok ke depan ya, ke masa depan future, sosok yang akan dekat dengan Andre Taulani, disorot oleh media, disorot oleh publik, disorot oleh kita semua pelaku dunia hiburan, sosok wanita, rambutnya panjang, berkulit putih, cantik, sopan. Aku ngelihat ini terlihat baik. Artis juga? Usianya lebih muda dari Andre Taulani. Artis juga, Mai? Artis juga. Wow. Cuman memang kalau dibilang apakah namanya besar, belum. Oke. Tapi dia sosok datang dari dunia hiburan, dari di entertain juga. Berkecimpung di dunia yang sama. Cuman memang ini bisa satu clue yang sangat kuat. Kalau dibilang ini punya nama besar, ini belum terlalu terkenal. Oke, tapi udah lama berkecimpung di entertainnya. Betul. Udah lama. Sudah lama. Wow, ini berarti akan datang di sosoknya Andre Taulani setahun ke depan, prediksi Gumai. Iya, lebih kurang setahun ke depan. Waduh, ini menarik sekali ya. Jadi bisa disimpulkan sendiri lah Sobat Viral ya. Ini kan prediksi, hanya prediksinya Hart Gumai ya. Yang pastinya kita di sini hanya mengundang Hart Gumai itu untuk memberikan sudut pandang dengan yang lagi rame nih berita-berita sekarang di dunia kalangan selebriti. Ada lagi mah yang mau disampaikan atau diterawang dari kedua orang ini? Udah itu aja. Itu aja cukup. Udah itu aja cukup ya. Kita lihat apakah prediksi Hart Gumai benar. Setahun ke depan akan ada sosok baru di kehidupannya Bang Andre Taulani. Ya, ini hanya prediksinya Hart Gumai ya. Kalau memang benar kita omongin lagi, kita undang lagi Hart Gumai ya. Oke, berikutnya kita akan lihat foto yang satu ini. Check it out. Oh, ini yang baru dapat anak ya kan. Sedikit-dikit kamu marah. Ince Syahrini dan juga Reno Barak. Ya, ini kan katanya baru melahirkan anak nih. Tapi kan selama ini kan kita nggak tahu nih Syahrini hamilnya nggak dipublish, diam-diam aja. Tiba-tiba udah punya anak. Ini netizen berasumsi bahwa itu katanya bukan anaknya mereka berdua. Menurut Hart Gumai seperti apa? Kalau ngeliat kedua pasangan ini yang romantis, yang serasi, cantik, ganteng, mapan, bertalenta, berprestasi, tiba-tiba punya anak gitu. Gimana Mai? Menurut Gumai? Kalau menurutku sih, walau alam ya, aku ngelihat ya ini anaknya. Anak kandungnya? Anak Syahrini dan menurut Gumai ya? Reno. Berarti netizen berasumsi itu bukan anaknya, kalau menurut Hart Gumai ini anak kandungnya. Ketika dia hamil, kan tidak muncul di media. Memang itu sengaja dia nggak mau publish apa gimana, Maya? Aku ngelihat memang Syahrini dari beberapa tahun ke belakang itu mulai menahan diri, mulai menarik diri dari dunia entertain karena fokus dulu dengan suami, fokus dulu ingin punya anak, ingin hamil. Sosok Syahrini ini juga dari auranya aku ngelihat memang ini sosok wanita yang mengabdi, setia ke suami, ya? Betul. Jadi ketika ada dapat suami, dia rela untuk melepaskan
apa yang sudah dia kejar, apa yang sudah dia punya untuk suami. Dan kebetulan memang seperti yang kita tahu juga suaminya kan bisa dibilang sudah bisa memenuhi semua kebutuhan Syahrini. Bukan lagi berkecukupan tapi lebih ya. Betul. Dan Syahrini meninggalkan atributnya sebagai selebriti, sebagai artis, penyanyi, sebagai diva. Betul. Demi mengabdi buat suami. Jadi memang benar-benar nawaitunya buat nikah, jadi istri, jadi ibu gitu ya. Betul. Dan jadi menurut Hatgutmai ini kalau ada yang bilang itu bukan anaknya, salah ya. Salah. Ini Itu anak anaknya. kandungnya mereka berdua. Iya. Yang jelas sekali lagi kita turut happy, selamat untuk Syahrini dan juga Reno Barak untuk kelahiran anak pertamanya. Akhirnya lengkap nih pernikahannya ya, yang dicita-citakan. Syahrini juga jadi seorang istri, seorang ibu, dan Masya Allah juga sudah berhijab juga. Sempurna hidupnya ya. Ya. Jadi mereka nice. Amin. Ya, Amin. perfect ya. Nggak ada berita negatif ya Maya? Nggak ada. Insya Allah Aman bagus. ya. Insya Allah bagus buat Syahrini sama Reno, kedepannya tuh semakin bagus insya Allah. Teteh Kacida Raosna ya, Teh Syahrini ya, Kacida Gelisna. Kita ke foto berikutnya. Ini penasaran lagi. Oh, ini lagi ramai dibicarakan di sosial media, di televisi, yang katanya awalnya dijomblang-jomblangin sama sahabat-sahabatnya. Dan yang jadi masalah, bukan masalah sih, yang jadi pemberitaan adalah yang cewek kan katanya baru putus sama pacarnya, atau yang cowok ini disangka merebut dari pacar sebelumnya, apa gimana sih Gumai? Ini kan lagi rame banget berita tentang dua orang ini, Syifa Haji dan juga El Rumi, selalu viral dan rame gitu. Iya. Menurut Hatgumai, prediksi Hatgumai, sudut pandang penerawangan tentang pasangan ini seperti apa? Aku juga ngikutin nih pasangan ini, El Rumi, Syifa Haju. Di luar sana bahkan banyak yang bilang nih selingkuhan. Ya katanya Selingkuh, kan, katanya Syifa selingkuh dari Rizky Nasar. Betul. Atau El Rumi merebut dari Rizky Nasar. Tapi Betul. klarifikasi sahabat-sahabatnya bahwa Syifa udah putus dulu sama Rizky Nasar, baru dideketin sama El Rumi. Betul. Gitu. Itu kan sebenarnya cuitan-cuitan dari ABG, dari terong-terong, dari cabe-cabean. Betul. Yang mana bilangnya katanya selingkuhan, rebutan, ini segala macam. Sebenarnya menurutku janur kuning belum ada yang melengkung di antara keduanya. Jadi sah-sah aja. Sah-sah aja gitu loh. Jadi mendukung El Rumi. Semangat El Rumi. Go ya. Laki-laki sejati ya El Rumi ya. Aku mendukung untuk El Rumi sama Syifa Haju. Cuman kalau di penglihatanku, kalau di ramalanku, kalau di prediksiku, kalau di penerawanganku, Syifa Haju dan El Rumi, wallahu alam bisawaf, yang maha benar itu Allah, ini hanya sebuah prediksi. Jangan pernah percaya Hatgumai, ini tidak ada tali jodoh di antara mereka berdua, ini nggak ketemu. Jadi gimana, Mai? Nggak, Jadi ini hanya euforia aja konsepnya. Jadi, tapi aku mensupport, aku mendukung El Rumi, karena segala sesuatu dalam dunia itu ada namanya rezeki, ada namanya jodoh, ada namanya maut. Itu kan sudah segala sesuatunya udah kepastian, udah ketentuan, nggak bisa diganggu gugat. Ini sudah mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa ini. Cuman aku juga meyakini bahwa Allah itu membiarkan kita hidup, manusia, termasuk El Rumi, termasuk aku. Kalau kamu mau sesuatu, kalau kamu ingin sesuatu, kejar dengan benar, dengan baik, perjuangkan dengan benar, dengan baik. Aku yakin insya Allah, Allah mengizinkan semua bisa terjadi, Kak. Gitu, jadi semua bisa berubah. Sebenarnya Gumai mendukung-dukung aja hubungan mereka, Betul. tapi nggak ada tali jodoh. Aku ngelihat itu nggak dari auranya, aku ngelihat dari aura Syifa Haju, dari El Rumi itu sepertinya belum ada aura yang ketemu, yang pas. Jadi aku menafsirkan ini belum ada tali jodoh di mereka. Kira-kira kalau mereka pacaran berapa lama Hatgumai bertahannya? Setahun, 2 tahun? Bisa lebih dari setahun. Bisa lebih dari setahun pacaran, tapi nggak jodoh sampai ke jenjang pernikahan. Betul. Tapi kalau misalkan ada pernikahan, ini yang aku mau sampaikan juga pelajaran, bahkan ini juga pelajaran buatku juga, bahwa kalau kita ingin menikah itu bisa dipaksakan. Aku mau menikahi Dewi Persik, aku bisa besok. Kenapa Dewi Persik sih, Mai? Ya ini contoh. Contoh ya. Kan? Aduh, ya, lagi rame nih, kenapa harus Dewi Persik sih? Ya nggak apa-apa, biar Mami Dewi Persik juga nonton kan. Iya. Misalkan besok aku paksakan nikah sama Dewi Persik, tapi kalau misalkan Allah nggak berkenan, nggak ada tali jodoh, nggak bakal, pasti akan berpisah. Betul. Pasti akan bercerai. Gitu. Ada yang sudah duda 3 kali, ada yang janda 2 kali. Karena memang terlalu terburu-buru, tidak melihat bibit bebet bobot, tidak meyakinkan diri dulu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, nggak benar-benar yakin. Seperti Kak Richard, kalau misalkan ketemu seseorang ya diyakinin dulu hati gitu loh, jangan sampai disakitin ya kan. Makanya dari awal tuh diyakinin dulu gitu kan, gitu. Gua lagi yang kena. Diyakinin dulu. Iya. Jangan dipaksakan. Nah, Syifa Haju sama El Rumi, ini sosok kedua ini kalau mau dipaksakan bisa. Kawin besok bisa. Aku yakin. Ahmad Dhani udah setuju. Bunda Maya udah setuju.
keluarganya Si si Fahaju setuju, udah seneng. Siapa sih yang nggak mau nikah sama anaknya Maya Estianty sama Ahmad Dhani, sama si Fahaju juga keluarga baik-baik. Secara materi cukup, uang ada, famous, bapak tajir, betul, ibu tajir. betul. Kita bicara jujur-jujur aja kan. Pokoknya semuanya Semua udah ada. paket lengkap lah gitu Betul. ya. Nikah besok bisa dipaksakan. Cuman aku ngelihat lebih baik dijalanin dulu lebih lama, lihat dulu kekurangan masing-masing, kelebihan masing-masing itu pasti saling terima. Tapi kekurangan masing-masing bisa nggak saling terima? Bisa katanya kan, tapi ngikutin hati. Namanya apalagi masih ABG kan. Betul. Dijalanin dulu lama-lama. Nanti kalau misalkan Allah mengizinkan, wah ini serius nih Arumi, wah si Fahaju beneran serius sudah siap. Ya sudah deh. Istilahnya kata ya wallahualam ya, ini hanya sebuah prediksiku, hanya sebuah istilahku, kata Allah. Ya udah deh, dia sepertinya udah serius nih 2 tahun. Ya udah deh, jodoh ketemu deh, tak gitu. Kalau untuk saat ini berarti belum ada ke arah sana ya Maya. Belum. Tapi sedikit penerawangan lagi Heart Gumai. Sebenarnya si Fahaju masih ada rasa dengan mantannya nggak, Rizky Nasar? Atau Rizky Nasarnya juga masih penasaran nggak dengan si Fahaju? Sebenarnya aku ngelihat dari Rizky Nasar sama si Fahaju ini masih ada rasa sayang. Antara keduanya. Menarik, ini menarik ya. Masih ada. Masih Kalau ada. orang di luar sana ada beberapa hampir 50% yang warganet, netizen, pemirsa, masyarakat di seluruh Indonesia bilang ini udah nggak bisa nih, soalnya cocok sama Erumi lah. Itu kan dari pasukannya L yang pro ke hubungan mereka. Tapi di luar sana juga masih ada kok pasukan mereka dan kalau aku lihat dari sisi aura kedua ini masih ada rasa sayang. Ya, seperti halnya kita kalau lepas dari pasangan, seperti Kak Richard kan lepas dari mantan, pasti masih ada lah sisa rasa masih ya. ada gitu kan. Benar. Tinggal keputusan di hati seperti apa. Lagunya Mahal ini sisa rasa. Betul. Ya gitu. Tapi kalau Heart Gumai ngelihat si Fahaju sama Rizky Nasar putusnya gara-gara apa? Apa memang sifatnya pengen putus atau memang ada internal masalah di dalam hubungan mereka, apa gimana? Kalau aku ngelihat ini bukan permasalahan dari kedua belah pihak keluarga, bukan permasalahan dari masalah materi ekonomi, bukan, tapi ini lebih ke masalah mental mereka masing-masing yang masih cukup bisa dibilang muda. Betul, gitu. Karena yang kita tahu kan si Fahaju dan juga Rizky Nasar ini berpacaran lama loh. Betul. Ya kan. Dan banyak juga yang mendukung, Serasi juga. Tiba-tiba viral dengan Arumi kan, jadi fansnya pada kaget ya. Betul. Wah, kenapa nih sama Arumi? Tapi banyak juga yang suka, yang mendukung juga gitu. Tapi ini lucu-lucuan aja ya Sobat Viral ya, kita bertanya kepada Heart Gumai. Lebih setuju mana? Rizky Nasar dan juga si Fahaju atau si Fahaju dan juga Arumi? Menurut Gumai, lebih cocok yang mana? Kalau penglihatanku, si Fahaju sama Erumi. Oke, cukup ya. Berarti si Fahaju sama Erumi lebih cocok ya, lebih serasi ya. Kita doakan saja semoga ini terus lanjut ke jenjang berikutnya, tunangan, nikah, ngikutin sahabatnya Alia dan Tori kan. Dan juga hubungan mereka tetap baik-baik aja dan berjodoh intinya gitu Gumai ya. Karena fansnya sangat banyak banget nih ya kan. Berikutnya foto selebriti kita adalah ini Mama Nur dan juga Abang Atta. Ini kan juga viral juga ya, maksudnya pasangan selebriti yang jadi sorotan banget karena apapun yang mereka buat pasti selalu jadi berita dan juga selalu banyak penggemarnya gitu. Menurut Heart Gumai apa yang baru dari mereka berdua? Selain udah punya 2 anak, hidup bahagia, pasangan suami istri yang jadi panutan juga mungkin anak-anak Gen Z dan anak millennials gitu kan? Aku ngelihat kedua sosok ini, pasangan ini, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Ini kalau dari auranya ini sebenarnya sama kedua ini, makanya mereka cocok, makanya aku ngelihat mereka mereka berjodoh. Bahkan aku melihat ini walau-walam bisawaf ya, insya Allah ini berjodohnya tuh langgeng sampai akhir hayat, insya Allah ini langgeng loh, ini satu kali dalam dari hati dari mereka hidup mereka ya. Karena aku ngelihat ada kesamaan, ada kecocokan. Nah, terus dari karakter aku ngelihat juga ada kesamaan. Jadi Atta Halilintar dan Aurel ini jangan coba-coba sekali kamu sakitin, jangan coba-coba sekali kamu senggol, jangan coba sekali-sekali kamu sentil karena sekali kamu sakitin, sekali kamu senggol sentil dia akan nyentil balik. Oke. Gitu. Keduanya itu ya? Keduanya. Tapi kalau kamu tidak menyakiti mereka, kalau kita tidak nyentil atau senggol mereka, mereka juga nggak akan ganggu kok. Di antara mereka berdua ya? Betul. Jadi di antara mereka berdua tuh jangan saling menyakiti gitu ya? Oh, bukan, mereka berdua dan orang-orang di luar sana. Oh, oke. Gitu. Baik itu dari para masyarakat, dari netizen, nih, dari kita,
kalau netizen di luar sana nggak nyakitin mereka, nggak apa ngompor-ngomporin, nggak ngatain segala macam, mereka juga nggak akan mengganggu kok, tidak akan aneh-aneh, nggak neko-neko pasangan ini. Jadi netizen jangan mengompor-ngompori ya. Kalau ngelihat pasangan ini udah romantis aja, mereka tuh harmonis dan juga serasi ya. Betul. Jadi istilahnya jangan ada bumbu-bumbu netizen suka menyangkut-pautkan dengan masa lalu atau gimana gitu ya. Karena mereka sangat cocok ya Hartguma ya. Betul. Dan mereka ini tipikal keduanya ini nggak ganggu orang, tapi kalau diganggu ya mereka akan balas, akan sentil balik. Iya, oke. Kira-kira mau nambah anak lagi nggak mereka? Aku ngelihat akan bakal nambah anak. Oh, sama kayak ini dong ibu bapaknya Atta ya. Banyak anaknya ya? Banyak. Sekarang kan anaknya udah 2 ya? Udah 2, nanti nambah 2. Nambah 2. Akan ya. Akan nambah. Aurel dan juga Atta Halilintar tuh serasi, harmonis dan juga semoga jadi terus jadi panutan. Oke, berikutnya kita lihat. Ini dia. BCL dan juga Tiko. Ya kan? Ini juga sempat viral kan pernikahannya tiba-tiba mencuat di media. Sementara kan BCL ini yang kita tahu ditinggal oleh mantan suaminya untuk selama-lamanya dan move on kurang lebih setahun tiba-tiba nikah dengan pengusaha bernama Tiko. Dan menurut Hartguma bagaimana penerawangan penglihatannya tentang hubungan mereka berdua, BCL dan juga Tiko? BCL sama Tiko ini kalau kemarin kan dulu ini salah satu ramalanku, salah satu prediksiku ketika BCL. Kamu sempat bahas juga kan? Sempat ya. Ketika ditinggal dengan belahan hatinya untuk selama-lamanya, sudah qadarullah, aku sempat menggambar secara visual sosok Tiko yang akan menikah dengan BCL. Dan ternyata sekarang terjadi. Cuma ternyata setelah mereka menjalani hubungan, sekarang aku melihat ini bukan menggurui, ini bukan mengajari, bukan, tapi ini hanya sudut pandang dari penglihatanku yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Aku melihat di penerawanganku ini, aku mau menyampaikan buat Bunga Citra Lestari itu di luar sana itu Bunga Citra Lestari harus lebih bersabar sebenarnya dari kemarin, dari sekarang sampai beberapa tahun ke depan. Kenapa? Karena aku melihat sosok suami yang sekarang Tiko ya. Tiko ini akan mendapatkan banyak serangan-serangan dari luar. Pertama kemarin kan sempat bermasalah serangan dari mantan, ya. Nah nanti ke depan setelah kasus ini selesai, permasalahan ini selesai, di tahun depan, masuk di tahun depan tahun 2025, Tiko ini juga akan mendapatkan serangan. Aku bilangnya serangan karena ada beberapa orang yang masih belum bisa nerima keadaan Tiko yang terlihat bahagia sekarang di tahun 2025. Jadi nanti akan rame lagi di pemberitaan, akan muncul walau-walam ini tepat atau meleset, jangan sampai jadi fitnah, tapi aku menangkap ada orang yang nanti memfitnah suami BCL, memfitnah Tiko. Kemungkinan di bulan 7 tahun 2025, di bulan 7 tahun 2025, kalau nggak meleset di bulan 7, di bulan September tahun 2025, artinya sudah mau penghujung tahun, ada sosok yang muncul ini memfitnah Tiko, suami BCL, memfitnah. Aku nggak tahu kenapa aku biasanya terucap spontan, dia difitnah sampai berurusan dengan permasalahan hukum lagi, sampai rame lagi menjadi sorotan media, jadi sorotan kita semua. Jadi dari sekarang ini, tapi insya Allah kalau misalkan ini juga bukan mengajari, bukan menggurui, tapi kan kalau kita tetap dekat sama Allah, tetap dekat sama Tuhan, kita yakinin dari sekarang, insya Allah itu bisa dijauhi, insya Allah itu bisa terhindari, insya Allah itu bisa diatasi dengan berujung hal yang baik-baik aja. Jadi BCL tuh dari sekarang harus bersabar. Bersabar ya. Jadi banyak masalahnya dari suaminya ini ya. Masa lalu suaminya ini. Betul. Kalau dari BCL sendiri aman? Dari BCL sendiri aman, insya Allah aman. Karena yang Hartguma lihat nggak tahu nih ya, kalau aku kan ngerasa aku sama-sama zodiaknya Aries, kalau dari segi zodiak ya, Ariesnya kan tipe kalanya setia gitu kan ya, penyayang, setia. Mungkin BCL nggak akan macam-macam ya? Nggak akan. Setia sama Tiko tetap ya? Iya, insya Allah. Karena kalau udah cinta gitu ya? Betul, karena kalau udah dapat satu tambatan hati itu cinta setia. Dan permasalahannya ada di suaminya ini dengan masa lalunya. Betul. Ya kita lihat aja nanti ya, semoga ramalan ini
kalau yang jelek-jelek nggak benar ya Maya. Iya. Kita benarkan yang baik-baik saja. Ya, Cuma kita lihat kalau dari prediksinya Hart Gumai di tahun depan di bulan 7 atau bulan 8 tahun 2025 katanya akan ada lagi badai datang ke suaminya BCL ya. Iya. Kita lihat lagi foto berikutnya. Cekidot. Ini ada. Nah baru menikah lagi hangat-hangatnya, lagi rame-ramenya ini. Meskipun juga banyak tuai pujian, tapi juga banyak hatersnya juga ya. Alia dan Thorik yang baru saja menikah. Seperti apa melihat mereka? Jodoh kah? Serasi kah? Aku melihat aura dari Berdua? Thorik Halilintar sama Alia ini cocok. Cocok ya? Auranya cocok, auranya serasi. Insya Allah aku juga aku mendapatkan banyak penglihatan positif dalam kehidupan mereka. Kehidupan positif yang berdampak baik untuk kedepannya. Oke. Ya. Walaupun umur 2 bulan udah haji kan. Iya. Nah, mungkin itu salah satu manfaat yang dikasih sama Allah dalam kehidupan Thorik mungkin kan. Betul. Karena umur 2 bulan udah dibawa haji, ya insya Allah banyak hal-hal positif dalam badannya, dalam dirinya. Nah ini aku melihat biarlah orang-orang di luar sana dari serangan-serangan hubungan dengan mantan yang kemarin dengan Fuji. Iya. Ya ini bukan dari Fujinya tapi tapi dari netizen-netizen yang lebih setuju dia dengan Fuji. Cuman kan kita nggak bisa memaksakan kehendak kita sebagai netizen untuk idola kita. Dan Fuji juga udah punya pacar lagi, netizen udahlah gitu ya. Dia juga udah bahagia dengan kehidupannya gitu. Dan artinya kan memang sudah nggak jodoh, ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting hubungan masih baik ya. Tapi yang jelas kita ngelihat hubungannya Thorik dan juga Alia ini cocok-cocok aja ya, serasi ya. Insya Allah. Prediksi mereka akan sama juga punya keturunan banyak? Akan cepat. Dari sekarang ini akan lebih cepat dapat momongan, dapat bayinya cepat dalam hitungan beberapa bulan ke depan cepat. Oh, kelihatan memang Thorik udah ngebet banget sama Alia ya. Betul. Tapi akan ngikutin jejak kakaknya juga Atta. Thorik anaknya banyak. Akan banyak. Jadi terahnya ini turun dari bapaknya, dari Halilintar. Kan aku juga ngikutin nih. Jadi bapak dari ayah dari papa dari Atta Halilintar ini kan lahir waktu itu ada Halilintar das gitu. Makanya beliau itu namanya Halilintar. Di tanggal 13. Nah, di tanggal 13 ada Halilintarnya. Jadi punya berkah besar saat itu karena diaminkan sama keluarga besar, dapatlah banyak anak termasuk Atta Halilintar, Thorik Halilintar, Sai Halilintar dan lain-lain. Dan aku ngelihat ini beberapa keturunan dari ayah, laki-laki, saudara Atta Halilintar, Thorik, Sai dan lain-lain ini semuanya mempunyai keturunan yang banyak juga. Karena nurun dari sang ayah. Betul. Ya gitu. Masya Allah sih ngelihat keluarga mereka happy banget ya, dan menjadi semoga menjadi panutan. Betul. Dan inspirasi buat kita semua bahwa ya mencontoh yang baik-baiknya, hal-hal positif dari mereka ya gitu. Gumai ya. Kita lihat lagi nih foto berikutnya dari siapa lagi? Terakhir ini prediksinya Hart Gumai di Jurnal Viral. Ini dia. Desta dan juga Natasha Rizky meskipun sudah bercerai tapi kan tetap rame ya beritanya, dan mereka tuh bagusnya tuh hubungannya masih baik, dan digosipin ataupun ada kabar-kabar bahwa mereka akan rujuk kembali. Benar nggak sih Hart Gumai melihat pasangan ini? Karena memang sangat disayangkan dan banyak yang menyayangkan pasangan ini bisa cerai gitu kan, bisa bercerai gitu. Padahal mereka tuh serasi, anaknya lucu-lucu, udah 3 anak, satu cantik, satu cakep, satu komedian, sukses juga, pemain sinetron, pemain film, serasi lah gitu kan. Tiba-tiba berpisah dan ada kemungkinan untuk rujuk lagi. Menurut Hart Gumai di Jurnal Viral melihat pasangan satu ini. Kalau dari auranya Desta sama Natasha Rizky, ini aku melihat mereka berdua ini ada permasalahan internal yang tidak bisa terselesaikan ataupun disampaikan ke halayak umum, maka ini dikonsumsi secara internal, tetapi berkomitmen untuk sudahi semua dengan baik-baik saja. Insya Allah ini hanya sebuah prediksi, ini hanya sebuah penerawangan, bisa tepat bisa meleset. Hanya mereka dan Allah yang tahu. Tapi di sini dari sisi di penglihatanku, aku melihat memang antara mereka berdua ini sebenarnya aku melihat kalau misalkan untuk kembali lagi lebih baik tidak. Tidak ya.
gini, segala sesuatu kan bisa dipaksakan. Apalagi dikomporin dengan orang-orang di luar sana, dengan masyarakat. Ini kayaknya cocok nih, sayang nih, kenapa harus berpisah, kenapa harus ini, karena mereka cocok, harmonis, dan lain-lain. Padahal kan kita nggak tahu dapur setiap orang masing-masing itu seperti apa. Betul. Ya kan. Saya, Hat Gumai di luar sini terlihat ketawa ceria, cuman kan mereka di luar sana nggak tahu apa yang terjadi denganku di dalam, termasuk hubungan mereka berdua. Ya, setuju sih. Jadi sebenarnya itu internal mereka, cukup mereka yang tahu saja. Betul. Dengan mereka sekarang sudah tidak menjadi pasangan juga, tapi tetap akur-akur saja, tetap harmonis aja, itu udah baik sebenarnya. Betul. Ya. Dan ke depan pun hubungan antara Desta dan istri ini ke depannya akan baik-baik aja kok. Desta dan mantan istri. Dan mantan istri, sorry. Dan mantan istri ini akan baik-baik aja kok. Ya. Akan baik-baik aja, akan berjalan dengan baik. Masalah urusan keluarga, masalah bisnis, terutama usaha bisnis, akan tetap kerjasama, berjalan baik. Cuman kalau misalkan harus dipaksakan karena mendengar orang di luar kanan kiri dan lain-lain, jangan menurutku. Karena memang aku melihat ada sosok lain nih yang berjodoh dengan mereka masing-masing. Nah, sebelum menutup episode kali ini ya, yang mau jadi pertanyaan terakhir juga, siapakah jodoh mereka masing-masing? Udah kelihatan belum Desta sama siapa, Natasha Rizky sama siapa? Udah kelihatan belum? Akan ada yang menikah duluan nggak di antara mereka berdua, siapalah yang lebih duluan? Di antara kedua mereka itu aku melihat ada dari Desta. Dari Desta ini ada sosok, aku melihat ada sosok yang akan dekat, yang akan berjodoh dengan dia. Ini datang dari dunia hiburan juga, dari dunia selebritis juga, lebih ke sinetron. Karirnya Cucok. Kak Desta mau pemain sinetron nih, diramalkan ya. Diramalkan. Akan dalam waktu dekat atau tahun depan? Belum dalam waktu dekat, belum tahun depan. Kemungkinan kalau nggak meleset, wallahualam setelah tahun 2025. Oke. Tapi masih lama lah sebenarnya. Masih lama, iya. Jadi mereka berdua masih sama-sama betah sendiri aja ya. Betul. Fokus di keluarga, ngurus anak dan usaha ya. Betul. Oke. Hat Gumai, thank you so much for coming sekali lagi ya. Siap. Sukses, sehat terus dan juga makin banyak program-programnya menghiasi televisi Indonesia dengan penerawangan dan juga prediksi Hat Gumai yang tentunya orang bilang akurat nih. Nggak meleset nih, tapi yang tadi Gumai bilang itu baik lagi, walau alam ya. Iya, betul. Kalau misalkan ramalan yang baik, ambil yang positifnya. Kalau yang memang ramalan tidak baik, yang negatif, dihilangkan, dijauhkan saja. Betul. Ya. Yang pastinya itu dia tadi episode kita hari ini, episode Hat Gumai untuk menerawang, memprediksi selebriti tanah air yang beritanya lagi ramai diperbincangkan ya. Terus tonton Jurnal Viral setiap hari Senin jam 2 siang di Transvision, seluruh channel 333, di aplikasi Cupmu cuma buat kamu, dan juga di YouTube kita di Transvision Official. Like, comment, share, dan juga subscribe. Hat Gumai, thank you so much. See you next week, Sobat Viral, bye-bye.